Shalom, selamat pagi adik-adik teruna. Apa kabar semuanya? Pasti adik-adik semua dalam keadaan sehat kan? Adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perenungan firman hari ini. Nah adik-adik, hari ini bacaan kita terambil dari Matius 21 ayat 33 sampai ayatnya ke-41. Sebelum kita baca dan merenungkan firman hari ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau sumber kehidupan. Di pagi hari ini, adik-adik teruna akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah Roh Kudus yang ada pada kami semua, itu juga yang bekerja atas kami, sehingga kami dapat memahami dan mengerti maksud firman-Mu, dan adik-adik teruna dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Oke adik-adik, sudahkah kita siapkan Matius 21 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-41? Kalau sudah, mari kita baca Matius 21 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-41 yang berbunyi demikian. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, perenungan kita hari ini berbicara tentang bumerang. Bumerang adalah senjata tradisional unik yang dimiliki oleh suku aborigin, penduduk asli benua Australia. Dikatakan unik karena saat dilemparkan, senjata tersebut akan berbalik kepada orang yang melemparnya. Jika tidak hati-hati, senjata tersebut dapat menyakiti si penggunanya. Teknik bumerang tampak dalam bacaan pada hari ini. Ketika Tuhan Yesus menanggapi pertanyaan dari imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berniat menjadikannya sebagai sasaran utama serangan untuk menyalahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemudian memakai perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang jahat. Padahal mereka bukanlah pemilik kebun anggur itu. Mereka membunuh hamba-hamba, bahkan anak dari pemilik kebun anggur. Pada ujung kisah, Yesus mengajukan pertanyaan,
Maka apabila Tuhan kebun anggur itu datang, Tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap yang jahat itu? Itu adik-adik bisa lihat dalam ayat 40 ya. Yang kemudian dijawab oleh para imam, kepala dan orang-orang Farisi, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu. Tanpa disadari, hal itu ditujukan untuk diri mereka sendiri. Jawaban ini seperti bumerang yang menyerang balik si pelempar. Serangan yang mereka lemparkan lewat pertanyaan-pertanyaan di kisah sebelumnya dihadapi oleh Tuhan Yesus dengan perumpamaan yang pada akhirnya mengena pada diri orang-orang itu sendiri. Mereka yang justru menjadi dikoreksi oleh Tuhan Yesus. Sobat Teruna, hari ini kita belajar bahwa ladang pelayanan Tuhan tidak akan pernah berakhir untuk digarap. Selalu ada orang yang setia mengerjakannya dari generasi ke generasi. Tangannya selalu siap menghalau setiap hal yang ingin mengacaukannya. Ketika kita mengambil bagian dalam pelayanan kasih hari ini, sadarilah bahwa tantangan ke depan tidaklah mudah. Namun demikian, yakinlah bahwa kuasa Tuhan Yesus akan menjaga kita dan memelihara ladang pelayanannya untuk mendatangkan berkat bagi banyak orang. Adik-adik, demikianlah renungan kita hari ini. Mari kita menutup renungan hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, adik-adik Teruna boleh ada dalam renungan firman di pagi hari ini. Biarlah mereka boleh memaknai renungan firman ini dan mereka tetap setia menjadi anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari, dalam sikap, tindakan, dan perbuatan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di renungan yang akan